Di era digital kini, kecepatan menjadi segalanya, tetapi di tengah derasnya informasi, satu hal penting sering sekali terlupakan: etika, akhlak. Kita bebas berkomentar, tetapi bukan berarti bebas menyakiti. Media sosial membuka ruang untuk bicara, tetapi juga membuka ruang bagi luka-luka baru. Setiap kata yang keluar dari jari kita bisa jadi senjata, bisa juga jadi pelipur. Pertanyaannya, kita ingin jadi yang mana? Kata kasar hari ini semacam gaya, semakin pedas semakin dianggap berani, semakin frontal semakin dianggap jujur. Padahal keberanian tak selalu harus berteriak, dan kejujuran tak selalu harus menyakitkan. Dunia maya butuh keberanian baru, berani santun di tengah kebisingan, berani berpikir sebelum berbicara. Karena yang paling keras suaranya belum tentu paling bening niatnya. Kita hidup di zaman komentar. Setiap unggahan, setiap video, setiap cerita dibanjiri opini, tetapi sayangnya banyak yang mengira komentar itu ajang pelampiasan emosi, bukan ruang berdiskusi. Maka tak heran kata-kata seperti bodoh, goblok, norak jadi hiasan sehari-hari. Padahal kita tak tahu siapa yang sedang membaca, tak tahu apakah mereka sedang kuat atau justru di titik terlemahnya. Jadi kata-kata kasar tak muncul tiba-tiba, ia lahir karena kebiasaan dari lingkungan digital yang membiarkan kekerasan verbal jadi formal, dari algoritma yang memicu konflik agar konten makin ramai, dan tanpa sadar kita ikut jadi bagian dari lingkungan itu. Kita tak lagi kaget melihat makian, justru kita merasa aneh ketika melihat komentar yang sopan, seakan kesantunan jadi sesuatu yang asing sekarang. Gue cuma jujur, itu dalihnya. Begitu alasan paling umum dari banyak komentar kasar, seolah kejujuran harus selalu dibungkus dengan kekasaran. Padahal jujur dan kasar itu dua hal yang sangat berbeda. Kita bisa jujur tanpa harus menyakiti. Kita bisa menyampaikan kita tidak setujuan tanpa harus menjatuhkan. Justru orang yang benar-benar jujur adalah mereka yang tahu cara menyampaikan kebenaran dengan hati agar sampai ke lawan, bicara tanpa melukai, hati ke hati istilahnya. Jadi satu komentar bisa kamu ketik dalam 5 detik, tapi bisa membekas di hati seseorang selama 5 minggu. Kita sering tidak tahu apa yang sedang dihadapi orang lain. Mungkin dia sedang dalam tekanan mental, mungkin sedang kehilangan, mungkin sedang berjuang untuk bertahan. Komentar itu mungkin kecil bagimu, tetapi bisa jadi besar bagi yang membacanya. Jangan anggap remeh dampak dari suatu kalimat. Karena bahaya terbesar dari kata kasar bukan hanya menyakiti orang lain sebenarnya, tapi juga mengubah diri kita sendiri. Ketika kita terbiasa berkata kasar, pelan-pelan hati kita ikut tergerus. Kita jadi lebih mudah marah, lebih sulit lebih sulit mendengar, lebih cepat menyimpulkan. Kata-kata yang keluar dari kita mencerminkan isi hati kita sebenarnya. Jika yang sering keluar adalah cemoohan, maka barangkali itulah isi yang sedang mendominasi pikiran kita. Kita sedang terpuruk. Lebih dari itu, kata-kata kasar menciptakan ekosistem yang rusak. Media sosial bukan sekedar tempat berbagi, kemudian ia adalah ruang hidup kedua kita. Apa yang kita bisa biasakan di sana akan membentuk suasana batin kolektif. Kalau yang kita lihat setiap hari adalah ejekan, sindiran, makian, maka kita akan tumbuh dalam atmosfer yang gelap, yang gulita. Kita semua punya andil, dan perubahan itu sederhana. Melihat satu kata yang lebih baik dari makian, itulah sebenarnya. Kita sering lupa bahwa setiap komentar adalah cermin apa yang kita tulis, bukan hanya menggambarkan pendapat kita terhadap sesuatu, tapi juga menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi komentar yang bijak datang dari pikiran yang tenang, yang damai. Sebaliknya, komentar yang kasar seringkali berasal dari jiwa yang penuh kemarahan ataupun luka yang belum selesai, belum move on. Dunia sudah cukup gaduh sekarang. Jangan kita ikut menambah bisingnya itu. Jangan ikut-ikutan merusaknya.
Kita tak bisa memilih siapa yang membaca komentar soalnya. Kita tak tahu apakah pembacanya anak-anak, remaja, orang tua, atau seseorang yang sedang kehilangan harapan. Kata-kata kita tidak tahu arah, tapi dampaknya bisa kemana-mana. Dan yang paling berbahaya, banyak orang muda sedang tumbuh besar sambil menonton bagaimana kita berbicara di internet. Kata-kata kita hari ini bisa jadi bahan bakar ataupun racun bagi yang datang kemudian, bagi generasi kemudian. Perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi cara menyikapi perbedaan itulah yang menentukan kualitas seseorang. Banyak orang merasa bahwa tidak setuju itu harus menyerang, harus memaki. Padahal tidak semua perbedaan perlu diperdebatkan. Kadang cukup kita pahami saja bahwa orang lain memang tak seperti kita, tetapi media sosial menciptakan ruang di mana semua orang merasa harus ikut bersuara, bahkan untuk hal-hal yang tak penting. Tempat teh lakoni kata adab Madura. Adab adalah bentuk kecerdasan yang lebih dalam. Banyak orang menganggap santun itu lemah, padahal justru orang yang santun adalah mereka yang paling kuat menahan diri. Membalas dengan kasar itu mudah, tetapi membahas dengan tenang dan cinta itu butuh latihan batin. Ketika banyak orang berlomba jadi paling keras, mari kita jadi yang paling sabar, karena ketenangan adalah kekuatan bagi kita. Kita bisa kritik tanpa mencaci. Sayangnya budaya di kita hari ini membuat banyak orang merasa dua hal itu sama. Satu, banyak yang bersembunyi di balik kalimat ini bentuk kritik saya, tapi kalimat selanjutnya justru merupakan penghinaan persona. Kritik seharusnya disampaikan dengan data, dengan empati, dan dengan niat membangun. Kalau ingin kritik, kita dengar. Kita harus mulai dari niat memperbaiki, atau hanya merasa hebat kemudian merasa mengkritik padahal itu mencaci. Jangan salah, kata-kata itu punya energi. Satu kalimat bisa membuat seseorang bangkit dari keterpurukan, tetapi satu komentar bisa pula membuat orang kehilangan semangat hidup. Kita tidak tahu siapa yang sedang lelah, siapa yang sedang rapuh, maka berhati-hatilah, karena kita semua luka, tidak semua luka tampak di wajah. Banyak luka yang hanya terdengar lewat ketikan kita. Jadi media sosial seharusnya jadi tempat bertukar pandangan, tetapi kini lebih sering jadi arena saling serang. Padahal kita semua manusia, punya cerita, punya luka, tapi kenapa begitu mudahnya kita saling melukai hanya karena beda pilihan, beda pendapat, atau beda gaya hidup. Kadang karena kita merasa tak dikenal, maka kita merasa bebas, tapi justru disitulah ujian sebenarnya. Kita tak bisa berharap semua orang di internet sopan memang, tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa pilih mau jadi yang menyiram api atau yang menyiram luka. Kita bisa pilih mau jadi bagian dari kerusakan atau pembawa perbaikan. Jangan meremehkan satu komentar baik, jangan anggap satu balasan santun tidak berarti, karena kebaikan itu menular sama seperti keburukan itu menyebar. Banyak orang bilang, ya namanya juga internet katanya. Kalimat itu seolah jadi alasan untuk tidak peduli, tetapi internet bukan tempat kosong. Di balik akun-akun itu ada manusia. Kalau kita terus membenarkan kekerasan dengan alasan internet emang gitu, kita sedang merawat ketidakpedulian. Dan kalau semua orang tidak peduli, dunia maya akan jadi ruang yang penuh benci dan ketakutan, jadi ruang pembodohan, kan begitu. Jangan terjebak ilusi kebebasan. Kebebasan bicara adalah hak, tetapi setiap hak datang dengan tanggung jawab. Kita bebas berbicara, tetapi tidak bebas dari dampaknya. Kita bebas berpendapat, tetapi tidak bebas merendahkan martabat orang lain. Dunia tidak akan berubah dengan satu postingan, tetapi satu postingan bisa memulai perubahan jika isinya sangat bernilai dan menyentuh batin kita. Kita bukan robot, kita manusia. Manusia punya akal, punya rasa, punya perasaan. Maka setiap kata yang kita keluarkan seharusnya lahir dari kombinasi keduanya. Jangan jadi cerdas tapi tak punya hati. Jangan juga jadi baik tapi tanpa keberanian. Dunia maya membutuhkan manusia-manusia baru yang berani bicara tetapi tahu batas, yang berani menegur tetapi tetap berempati.
Jadi kata-kata kita adalah warisan sebenarnya, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Apa yang kita tulis hari ini akan dibaca orang lain besok hari, dan suatu saat akan dibaca anak-anak kita sendiri. Apakah kita siap merasa mereka melihat komentar yang pernah kita tulis dengan bangga atau justru malu? Maka jaga kata-kata kita dengan hati, sebab dari kita bisa lahir perubahan ataupun kehancuran peradaban yang sesungguhnya. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.